Tapi memang hebatnya, memang dia punya jaringan listrik yang resmi dari PLN. Ya pantas saja dibilang kali mati karena memang sengaja dimatikan. Nah, sekarang nih rencana mau dihidupkan kembali. Nah, ini nih. Paritnya tinggal 1 meter lebih sedikit lah ya. Ini dia kalinya dibendung begini. Ya berat masalahnya. Terlalu lama dibiarin sama Pemda Kabupaten Bekasi. Ya, selamat pagi. Hari Senin 28 April 2025. Saya di ujungnya kali baru nih yang baru dinormalisasi, belum selesai. Ini hari ini kabarnya akan ada pembongkaran bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Sumberjaya. Nah, ini di depan Bumi Yape Mas Indah. Nih, sudah ada pembongkaran mandiri seputar Bumi Yape Mas. Tuh ya. Ini adalah lurusannya kali baru. Ini orang sudah membongkar mandiri. Ini kabarnya hari ini hari Senin tanggal 28 April ini akan ada pembongkaran dari pihak Pemda Kabupaten Bekasi. Cuma belum ada tanda-tanda alat berat maupun para staf pejabat. Ini bengkel masih buka nih. Nah, ini udah mulai bongkar mandiri. Nah, ini tuh lihat tuh kalinya tuh. Tuh udah dia bangunannya udah di atas kali. Ini yang di Yape Mas. Ini mulai dibongkar. Ini SMK 10 November. Ya, oh tuh dia bangunan kalinya ditutup juga. Ini bangunan Yape Mas juga nih. Dia harus mau nggak mau merelakan dibongkar. Oh, ini dia nih bangunannya nih. Lihat tuh. Kita balik lagi. Pak. YouTube Pak, YouTube. Ya, jangan bikin berita yang enggak. Ya. Siap Pak, ya, makasih. Tuh, katanya jangan bikin berita yang enggak apa tuh tadi. Ya, kita realitas saja, lihat kenyataannya. Ya mungkin dia dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tuh lihat bangunannya tuh. Pembebasannya ujungnya nih di Geraha Melasti. Pagi-pagi nih, jam setengah 9 masih rame orang berangkat aktivitas. Wih, rame banget. Aduh, di belakang truk ayam bau. Nah, ini udah mulai nih bongkar mandiri nih. Nah, ini belum nih. Wah, ini mepet banget nih. Wah, ini masih buka. Wah, ini udah bongkar mandiri nih. Dibongkar mandiri dia. Berapa puluh kios nih. Mereka pada pindah kemana ya? Waduh, udah mulai di seberang Orchard Garden nih. Oh, luas juga ya. Mungkin akan mundur sekitar tuh sampai ujungnya hampir 10 meter mundurnya. Nanti kita cari kali ini sebelah mana sih? Kena semua. Lagi pada
bongkar mandiri. Tapi kita nggak bisa mengenali kalinya sebelah mana nih. Coba nih. Oh, ini dia kalinya jadi tinggal segini. Kalinya tinggal semeter. Padahal itu yang bongkar sampai sana. Oh, ini bangunan nih kayaknya nih memang itu hak tanahnya dia segitu. Jadi nggak ngambil hak tanah pengairan. Dia tahu, tapi dia semen dia kalinya buat fasilitas parkir. Nah, ini nih, paritnya tinggal 1 meter lebih sedikit lah ya. Tadinya ini dibikin kios kayaknya nih. Kita telusur sampai ke sana. Oh, ini dia. Ini dia kalinya dibendung begini. Sampai sana tuh. Di atasnya ada kios. Ya berat masalahnya. Terlalu lama dibiarin sama Pemda Kabupaten Bekasi. Jadi orang merasa nyaman bikin bangunan liar. Wah, ini udah bongkar mandiri nih. Iya sih, daripada rugi. Bongkar mandiri masih bisa dimanfaatin. Oh, ini udah mulai. Nah, ini udah diangkut-angkut. Kalau tanaman masih tinggal pindah aja. Sekarang udah diberesin, dia masih tanah yang nggak diuruk. Ah, ini mulai lagi nih pembongkaran mandiri. Oh, pumping blocknya diangkat di fasilitas. Oh, itu lagi bongkar-bongkar di atas kali. Kalinya lebar tuh, kelihatan. Tuh, udah mulai dibongkar-bongkar. Ini yang heran nih ada meteran listrik ya. Lihat tuh meteran listrik tuh. Tuh. Ini kan tanah yang tidak legal punya pemerintah, ada bangunan. Ini kenapa PLN memberikan fasilitas listrik tersambung secara registrasi bayar? Apakah di PLN karena banyak kontraktor atau subkontraktor ditenderkan lagi ke perusahaan-perusahaan? Nah, perusahaannya ini tidak. Ini depan Puri Cendana nih, seberang Puri Cendana. Apakah PLN tidak mengontrol pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para kontraktornya? Karena hampir semuanya punya sambungan listrik yang resmi. Tapi apakah diperbolehkan sama PLN kalau bangunan di atas bangunan liar itu menyambung listrik resmi? Ini juga pertanyaan nih. Ini Tridaya Indah. Hampir, ya mungkin semuanya tersambung dengan listrik yang resmi. Ah, ini dia nih. Lagi bongkar-bongkar. Coba. Ah, nih lagi bongkar-bongkar nih. Nih lagi bongkar-bongkar nih. Tuh ada listrik resmi. Jadi hampir semuanya memang tersambung dengan listrik resmi. Kebetulan memang dekat dengan tiangnya, jadi lebih mudah. Nah, ini seberang Tridaya Indah nih. Tuh ada kotak listrik resmi. Salah satu yang orang nyaman tinggal di bangunan liar itu, salah satu yang bisa dia mau membangun satu ketersediaan listrik. Nah, listrik ini satu-satunya penyedia sementara sekarang ini ya PLN. Oh, listriknya dicopot di sini nih. Nanti kita lihat meteran listrik yang masih ada. Oh, ini lagi dibongkar.
Tridaya Indah SN4. Ini di Kampung Bedeng, RW 2. Nih, tuh ada listrik tuh. Tersambung listrik, ini lagi dibongkar-bongkar. Ini batas desa mana ya? Oh, ini udah sampai ke Kali Baru nih. Kali Baru sudah sampai. Nah, teman-teman, ini di depan Komplek Tridaya Nuansa Indah. Ini jembatannya nih, cukup lebar ya. Ini tentunya dibangun sebelum ramainya bangunan-bangunan liar. Tuh jembatannya. Nah, kira-kira seperti apa sih sekarang kalinya? Soalnya sekarang udah banyak bangunan di atas kali. Lihat. Kita lihat. Ini yang sisi ke arah timur. Nah, ini yang ke arah baratnya nih. Tuh lihat. Kalinya kurang lebih ya 5 meter ya. Tapi bawahnya sudah ada bangunan tuh. Itu lagi dibongkar tuh abangnya tuh. Nah, yang itu malah bangunannya persis di atas kali. Nah, yang ini separuh di atas kali. Ini dia nih. Ini persis di depan Tridaya Nuansa Indah. Nah, ini nih, kita di belakang bangunan liar nih. Tuh. Jadi pondasi satunya lagi di atas kali dia bikin. Kurang lebih kalinya ini bisa sampai minimum 5 meter ya. Tuh. Tuh. Cuma kalinya ya pantas saja dibilang kali mati karena memang sengaja dimatikan. Dimatikan. Nah, sekarang nih rencana mau dihidupkan kembali. Nah, makanya bangunannya dibongkar, semuanya akses yang jalur airnya dilancarkan kembali. Tuh lihat tuh. Di seberang itu jalan. Nah, ini tepian kalinya. Terus ini bangunan liar. Di seberang itu jalan. Tapi memang hebatnya, memang dia punya jaringan listrik yang resmi dari PLN. Ini yang menjadi harus dikoreksi nih PLN, bagaimana bisa memberikan izin pada bangunan yang tidak mendukung tata ruang sebuah wilayah. Sehingga makin lama makin tidak terkendali, makin liar. Nah nih, kalinya udah tumpuk sampah. Nah ini nih, kita di belakang bangunan liar nih. Tuh. Jadi pondasi satunya lagi di atas kali dia bikin. Kurang lebih kalinya ini bisa sampai minimum 5 meter ya. Tuh. Tuh. Cuma kalinya ya pantas saja dibilang kali mati karena memang sengaja dimatikan. Dimatikan. Nah, sekarang nih rencana mau dihidupkan kembali. Nah, makanya bangunannya dibongkar, semuanya akses yang jalur airnya dilancarkan kembali. Tuh lihat tuh. Di seberang itu jalan. Nah, ini tepian kalinya. Terus ini bangunan liar. Di seberang itu jalan. Tapi memang hebatnya, memang dia punya jaringan listrik yang resmi dari PLN. Ini yang menjadi harus dikoreksi nih PLN, bagaimana bisa memberikan izin pada bangunan yang tidak mendukung tata ruang sebuah wilayah. Sehingga makin lama makin tidak terkendali, makin liar. Nah nih, kalinya udah tumpuk sampah. Ini kali dari zaman bisa dibikin buat berenang ya, sampai nggak ada airnya ya. Iya. Dari zamannya masih ada kalinya masih bening. Di sini ya. Ngalirnya dari sana apa dari sini? Dari sana, dari ujung sana. Dari sana ke sana. ke sini. Terus kok ke sana udah nggak ada lagi kali? Hilang kemana ya? Hilang itu ada itu apa? Tokma. Tokma tuh? Ini kayak buat belanjaan swalayan. Oh, Puruk itu ya? Iya, bener-bener mati nih kalinya.
Ini bapak nih di atas nih, hati-hati nih. Takut jeblos soalnya kadang-kadang kalau rapuh jeblos. Lagi bongkar. Ini masih kurang lebih 100 meter dari ujungnya Kali Baru yang depan Yapemas. Ini suasananya sudah banyak yang bongkar mandiri. Tuh. Ini para pengambil sisa-sisa, kayu-kayu sisa, besi-besi sisa, sudah mulai banyak mencari. Tapi sampai sekarang belum kelihatan alat berat ataupun petugas pengamanan baik Pol PP, TNI maupun Polri. Sudah jam 9 lewat. Sedang melihat pembongkaran mandiri oleh para pemilik kios-kios yang di pinggir kali mati. Ya, jadi inilah kali yang mati akan dihidupkan kembali. Ya. Jadi kalinya dulu dimatikan, sekarang akan dihidupkan kembali. Nih, sedang membongkar mandiri. Ini masyarakat sedang banyak melakukan kegiatan pembongkaran. Kita persis di Hidayah Indah Estate 4. Yang seberang itu Yapemas. Yo, ikutin terus ya. Bagaimana progres pembongkarannya. Ini visual jembatannya. Kalinya kurang lebih 5 meter. Rupanya bangunan seberang kali pun kena juga ya. Itu yang itu. Nah ini tidak ada celah 1 senti pun bangunan kali yang terbuka. Semuanya di atasnya ada bangunan liar. Benar-benar kali yang dimatikan, yang sekarang akan dihidupkan kembali oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, di depan bumi Yapemas ini ada spanduk. Warga lingkungan Yapemas menolak pembongkaran karena tidak prioritas. 1, tidak menyebabkan banjir selama puluhan tahun. 2, tidak membuat kemacetan. 3, kejelasan program setelah dibongkar tidak jelas. Bangli bukan milik kami, tapi kami juga manusia dihargai. Nah, jadi ini salah satu inspirasi aspirasi warga yang sekitar Yapemas. Nah, ini suasana depan Yapemas nih, lalu lintasnya. Tuh, masih ada bongkar mandiri. Lagi sibuk nih depan Yapemas. Nah, inilah visual dari belakang nih bangunannya nih. Sama sekali nggak ada airnya. Tadi kata warga masyarakat, itu katanya waktu kecil, dia lahiran tahun 90. Waktu kecil itu usia 8 tahun itu, berarti sekitar 98-an. Sebelum tahun 2000 udah masih bisa buat renang. Masih buat mandi-mandi, airnya bening. Ngalirnya dari arah Kali Baru menuju ke sini. Ya, jadi itu bagian dari anak Kali Baru berarti. Ini bangunannya. Ya, dari belakang. Visual dari belakang. Nah, baik teman-teman, saya akhiri ya meninjau bangunan liar di sepanjang Jalan Sumberjaya, Kelurahan Sumberjaya, Tambun Selatan, yang isunya katanya hari ini ada pembongkaran, tapi sekarang sampai jam 9 pagi belum ada tanda alat berat maupun perangkat-perangkat pengamanan untuk melakukan pembongkaran. Oke, makasih. Sukses selalu buat para pemilik bangunan liar atau yang dagang yang sewa. Semoga bisa melanjutkan usahanya di tempat lain dan tambah sukses.